Nah udah banyak kayak gitu. Setelah gua keluar, gua masak-masak dan itu memang suhunya dingin sampai yang gua dengar itu nyampe di titik nol. Bahkan ada yang bilang sampai -1 atau -2an di jam-jam tertentu gitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang 3 gunung yang baru aja kemarin gua taikin nih. Kira-kira ada cerita menarik apa? Buat lu yang penasaran dengan videonya, lu wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa juga like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Oh ya cuy, buat lu nih yang ngirimin cerita, kalau bisa jangan via WA. Karena kan gue udah bilang ke kalian untuk kirim via email. Dan emailnya gue bakal cantumin di sini nih. Jadi pokoknya untuk kalian jangan sekali-sekali, ya maksudnya jangan ke WA lah ya. Jadi kalau di email tuh enak gue ngebacanya dan lain-lain, nggak bakal ke skip juga gitu kan. Pokoknya intinya kalian yang punya cerita horor apapun lu bisa kirim ke email gue. Oh ya, dan buat lu yang mau ikutan lomba trip lu bisa lihat di sini. Dan buat lu yang mau lihat video vlog gua lu bisa lihat juga di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa. Kita nyebat-nyebat. Dan jangan lupa juga ngops biar nggak panik cuy. Jadi gue nge-tag video ini tuh 1 hari setelah gue balik dari Jawa Tengah. Jadi ya gue belum bisa ngebacain dongeng horor atau cerita-cerita yang lain dulu karena memang lagi capek-capeknya nih cuy. Muka gue juga lagi item-itemnya. Pokoknya habis kebakar dan lain-lain karena gue juga naik gunung tuh jarang banget pakai sandok karena emang mager lah. Dan gue bakal ceritain ini tuh 1 minggu itu 3 gunung karena jedanya ya mungkin enggak 1 minggu turun naik enggak sih. Jedanya itu cuman sehari-sehari doang coy. Cuman sehari-sehari terus tiba-tiba naik lagi. Gue bakal ceritain itu dari mulai Gunung Gede dulu kali ya. Nah jadi awalnya tuh gini coy. Gunung Gede itu kan udah lama tutup. Setelah gue tuh yang gue bikin video berenang lah, yang ada temen gue itu berenang. Nah setelah dari itu kan Gunung Gede tutup lama banget. Mungkin ada beberapa perubahan dan lain-lain. Sampai akhirnya ketika buka, gue nih pengen naik. Sebetulnya gue pengen solo, pengen sendiri. Cuman ada beberapa aturan yang diharuskan untuk minimal bertiga. Untuk Gunung Gede sekarang minimal bertiga. Jadi lu gak bisa solo sendiri. Mungkin bisa solo sendiri ya, lu simaksinya tuh kayak nempel-nempel di rombongan orang lain lah gitu kan. Nah ketika gue harus nyari 2 orang lagi nih, gue bingung kan. Kebetulan ada beberapa teman gue yang pada saat itu waktu gue naik ke Salak, gue ketemu sama dia dan dia pun mau naik ke Gede. Gue bilang ayolah kita gas naik ke Gede gitu kan. Oke, ditentuin lah tanggal dan jadwalnya, yaitu akhir bulan Juli kemarin. Ditentuin dan kita pun nggak yang langsung registrasi. Jadi nyari dulu nih siapa aja yang mau ikut ya, intinya teman-teman aja lah kan gitu. Sampai akhirnya nggak ada yang mau ikut, dapatlah 1 lagi. Nah kebetulan pada saat naik itu nama kita semua tuh depanannya S. Jadi kita punya julukan ketika naik Gunung Gede itu namanya Trio S. Samsul, terus ada Samsuri, terus ada Saipudin ya. Saipudin, gue lupa lah namanya. Intinya nama ketiga teman gue ini S semua gitu kan. Nah udah dari situ si teman gue ini nyerahin lah untuk logistik gue yang backup gitu kan. Gue bilang oke lah kalau masalah logistik, sedangkan alat-alat si teman gue ini gitu. Nah setelah hari H sengaja, jadi kenapa gue pengen naik Gede,
karena gue sering buka open trip ke Gunung Gede kan, jadi gue harus tahu dulu peraturan terbarunya itu apa, larangannya apa, dan lain-lainnya apa, seribet apa, dan ya seininya kayak gimana gitu. Intinya ya wajib disurvei dulu. Akhirnya pas hari keberangkatan gue berangkat sampailah di base camp yang biasa gue pakai gitu kan. Sampai gue ngobrol-ngobrol, ternyata untuk Gunung Gede sendiri sekarang bisa melalui base camp juga. Kota dari TNGP atau Taman Gunung Nasional Gunung Gede itu 600 per harinya. Sedangkan base camp itu punya jatah kotanya masing-masing. Tapi nggak bisa yang dadakan juga cuy. Buat lo yang pengen ke Gede pun mau via base camp pun itu nggak bisa yang dadakan. Dan untuk biaya dari base camp itu minimal itu 100 ribuan lah per orang. Tapi kalau misalkan via kita online itu sekitaran 50 sampai 60 ribuan. Itu tergantung kalian ada surat sehat atau enggak. Nah dari situ kan ngobrol-ngobrol ternyata kayak gini, dan gue belum tahu keribetannya kayak gimana. Sampailah tiba di hari dimana kita mulai mendaki atau mulai trekking. Kita mulai trekking nih, kita ngurus-ngurus dan sampailah kita di pos Simaksi kita setor dan lain-lain. Ternyata pada saat itu gue bawa surat sehat, tapi surat sehatnya itu ditolak. Ada sebuah kebijakan di mana ketika kalian naik hari Sabtu, surat sehatnya itu ya harus hari Sabtu, nggak boleh hari Jumat. Ya gue pun nggak tahu lah ya. Ya walaupun ada yang pengen gue ungkapin tapi enggak lah. Ya udahlah, biar kalian sendiri nanti yang nilai. Dan akhirnya gue harus ngurus-ngurus ke bawah, turun lagi di pas pertigaan itu, belok kiri sedikit, kita ngurus-ngurus di situ. Dan ada satu hal yang gue sayangin dari ketika ada peraturan baru ini, petugas dari Gunung Gede ini terbatas. Jadi kayak kita sedikit ngaret. Jujur sepanjang gua naik Gunung Gede, baru kali itu gua trekking jam 8 sampai Simaksi, dan itu kelar-kelar jam 10 cuy. Bisa dibilang 2 jam lah. Itu lamanya kayak gimana kan. Sepanjang gua naik Gunung Gede itu paling lama gua ngurus-ngurus Simaksi dan lain-lain. Bahkan orang yang melalui via base camp pun ya banyak yang kayak gitu. Ya gue sih lebih berharap lebih ke ya banyakin lah ketika weekend gitu petugasnya. Nah udah setelah ngurus-ngurus keribetan dan lain-lain, akhirnya kita mulai trekking kan. Mulai trekking itu sekitar jam 10. Niatnya sih sebenarnya pengen santai cuy, bener pengen santai, tapi nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena memang beban gua pun nggak terlalu berat, jadi kita itu jalan ya udah jalan. Dan sampai di pos 3 ternyata gua ketemu beberapa konten kreator, yaitu kayak Jejak Backpacker, Prasojo, Ravatika. Ketemu 3 orang ini, kita tuh nggak ada janjian, dan kita akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol. Di pos 3 ini sebenarnya kita janjian untuk ngecamp di satu spot dekat mata air. Cuman karena memang tujuan gue ini bukan naik sama mereka, atau dalam artian gue udah punya feeling bahwa Gunung Gede beberapa hari beritanya tuh lagi dingin-dinginnya banget. Akhirnya gue bilang ke beberapa teman tuh, kita ngecampnya di dalam aja ya. Maksudnya di Surya Kencana tapi agak dalamannya, agak masuk ke hutan. Oh yaudah, iya. Nah dari situ kita udah ngobrol-ngobrol di pos 3, dan singkatnya kita lanjut lagi jalan, dan alhamdulillah sampai di Surya Kencana itu jam 4-an mungkin ya, jam 4 atau setengah 5-an. Hitungannya itu cepet lah, menurut gua pribadi itu cepet ya, nyantai tapi cepet gitu kan. Sampai, dan ternyata kita juga foto-foto, ngambil video dan lain-lain. Kita pun karena pas masuk ke Surken itu suhu itu memang udah aduh anjir dingin banget, pokoknya udah dingin banget dah. Akhirnya ya udah kita ambil keputusan kita nggak gabung, gua nggak gabung sama mereka, dan akhirnya gue melipir lah dekat mata air sih, agak masuk ke dalam, dan kita ngedirin tenda. Dan kebetulan pada saat itu ketemu dengan 2 pendaki, jadi akhirnya kita ngegabung, dan totalan pada saat di area camp itu ada 5 orang masuk. Dan area camp gue ini jujur itu jauh banget dari Surya Kencana, pokoknya dalam dah. Kiri kanan gue nggak punya tetangga cuy, pokoknya sepi banget. Dan memang ya udah menikmati, dan memang pada saat naik Gede ini nggak terlalu banyak pendaki cuy. Ya untuk menurut gue yang sering ke Gede segitu tuh sepi. Ya mungkin kalau untuk gunung lain ya itu rame, tapi untuk bagi gue Gunung Gede pada saat kemarin gue naik itu sepi, karena cuman totalan mungkin sekitaran 1000 lah, 1000 nyampe kurang lebih 800-an segitu. Nah gue udah ngecamp, kita masak-masak dan lain-lain. Sekitaran jam 6 niatnya gue mau keluar, tapi karena memang gue punya jatah masak kan, ya udahlah gue masak-masak.
Dan gue udah punya feeling kalau di situ bakalan dingin banget, dan ternyata betul cuy. Tapi yang anehnya karena gue memang kondisi di dalam nih, jadi suhu di luar itu, suhu di Surken itu gue nggak tahu cuy. Memang di area tenda gue ini dingin, tapi buktinya gue bisa main ludo bertiga itu sampai jam 1 malam. Lu bayangin, ketawa-ketawa cekikikan, di kiri kanan itu nggak ada tetangga. Dan pas sudah main ludo itu kan kita bersih-bersih, yang kalah dicoret pakai ampas kopi gitu kan. Kita istirahat dan bangun pagi. Bangun pagi itu betul aja banyak kan pada saat kemarin itu mungkin banyak yang viral tentang gunung gede diselimuti dengan salju, es dan lain-lain. Nah pada saat itu gue nggak ambil gambar karena memang gue juga nggak mau terlalu ngonten-ngonten banget gitu kan. Nah udah banyak kayak gitu. Setelah gue keluar, gue masak-masak dan itu memang suhunya dingin sampai yang gue denger itu nyampe di titik 0. Bahkan ada yang bilang sampai -1 atau -2an di jam-jam tertentu gitulah ya. Nah setelah itu kita bongkaran kan, gue coba cek keluar, ternyata ya karena memang udah ada matahari yang nggak ngelihat si es tersebut. Yang gue bilang ya udahlah. Dan gue pun nggak terlalu nyariin kayak Prasojo, jejak PPK dan lain-lain gitu. Nah setelah kita masak-masak dan ada temen gue juga yang muncak, sedangkan pada saat itu gue nggak muncak, ya gue udah tau lah kondisi Gunung Gede pada saat itu. Kalau nextnya gue mau buka open trip tuh harus kayak gimana gitu kan. Udah tahu sekitaran jam 11 atau jam 12 akhirnya kita turun dan singkatnya akhirnya ya kita ketemu sama beberapa konten kreator kayak Jo dan lain-lain gitu kan. Pas sudah ketemu kita ngobrol-ngobrol, ternyata bener aja sekitaran jam 3 atau jam 4 itu suhu di Surya Kencana itu nyampe 2 derajat. 2 derajat nggak minus ya, 2 derajat. Dan ada beberapa pendaki yang bilang sampai -1 sampai -2. Ya gue bilang ya mau gimana ya, sekarang memang kondisinya cuaca gunung semua itu lagi dingin-dinginnya banget. Dan gunung pertama yang gue taikin itu langsung es. Singkat ceritanya gue sampai di base camp dan alhamdulillah gue tidak nemuin yang namanya kejadian sesuatu hal yang aneh-aneh. Jadi walaupun gue ngecamp di pedalaman, nggak ada tuh cuy suara aneh-aneh. Ya ada sih sesekali gerasak gerusuk nggak jelas dan suara kayak ya nangis-nangis tipis-tipis. Tapi ya karena naiknya sama bocah-bocah saklek, jadi ya nggak terlalu dieruin juga, masa bodoh gitu kan. Turun sampai dan akhirnya kita pulang. Gue istirahat 1 hari. Dan gue pun nge-push konten karena gue tahu seminggu ke depan gue bakal di Jawa Tengah. Gue nge-push konten sambil istirahat dan akhirnya gue pergilah ke Gunung Prau. Nah untuk Gunung Prau sendiri itu gue bawa tamu cuy, bisa dibilang ya private trip lah ya. Nah sampailah gue di base camp, walaupun ribet ya. Jadi kita tuh janjiannya tuh di Purwokerto. Gue pun sempat istirahat di rumah temen gue. Dan kita tuh jalan barengnya tuh dari Purwokerto sampailah di base camp Patak Banteng. Di base camp Patak Banteng kita sampai jam 9-an atau jam 8 malam. Gua nggak expect kalau di base camp itu akan dingin, tapi gue udah prepare semuanya cuy. Gue tuh bawa jaket 4, satunya windbreaker, 3-nya itu bulang semua atau ya bulangsa semua gitu kan. Kenapa gue bawa 3? Mungkin bagi gue itu kebanyakan, tapi karena pada saat itu gue bawa tamu, gue takutnya dia bawa jaket sedikit. Jadi kalau misalnya dia bawa 1 atau 2 ya gue akan bawa lebih. Karena ya bagi gue dingin, gue masih tahu kapasitas badan gue bisa nahan dingin tuh kayak apa. Nah sedangkan kalau tamu kan apalagi dia nih perdana naik gunung, jadi gue nggak mau yang namanya ambil resiko. Akhirnya ternyata bener kejadian cuy. Di jam 1 atau jam 2-an itu suhu di base camp di dalam ruangan itu nyampe 8 derajat dan di luar itu nyampe 5 derajat. Pada saat di base camp ya, pada saat di base camp gue nggak tahu kalau yang di atasnya itu nyampe suhu berapa, bisa minus mungkin. Nah udah dari situ kedinginan, ternyata bener si tamu gue ini cuman bawa 1 jaket doang dan 1 ya sweater biasa. Akhirnya ya mau nggak mau gue korbanin jaket gue, udah nih lu pakai gitu kan. Ya walaupun dengan kayak tidur ayam-ayaman, kadang-kadang dingin, kadang-kadang ya anget lagi gitu. Ya udahlah, gue tidur keyap-keyapan dan gue mutusin lah buat sewa porter lokal untuk dropin barang gue doang.
Kenapa? Karena gue nggak bisa juga bawa barang sambil berat-beratan gitu kan. Akhirnya gue sewa dan kita mulai trekking itu jam 8 pagi. Dan pas jam 8 pagi kita mulai trekking. Di awal perjalanan ini kita seneng aja, fun, gak ada sesuatu yang aneh. Benar pada saat itu gue naik Gunung Gede gak ada yang aneh, naik perahu pun gak ada yang aneh. Singkat ceritanya gue sampai di area camp itu jam 12 atau jam 1 siang. Ya bisa dibilang itu yang waktu yang cepet banget lah buat gue. Sampai di situ ternyata tenda udah didiriin dan akhirnya ya kita tidur siang, foto-foto dan lain-lain. Nah lagi foto-foto dan lain-lain, sebetulnya gue tahu bahwa di Gunung Prau ini ada bagas. Tapi semua gunung itu, hampir semua gunung itu ada bagasnya. Tapi nggak punya ekspektasi akan keluar sebanyak yang gue kira gitu kan. Nah pas menjelang sore gue kan pergi ke area sunset view. Jadi gue ngecamp itu di samping shelter area, di samping shelternya gitu kan. Nah pas sore ini gue pergi ke atas. Dari pergi ke atas ini gue udah tahu ada babi atau ada bagas lah di sebelah kiri gue. Tapi gue nggak ngelihat bergelombol, masih kayak ngeliat satu doang udahlah. Gue ngeliatin matahari terbenam dan itu bener-bener momen yang jarang banget dilihat. Sampai beneran hilang tuh matahari gitu kan. Dan akhirnya kita sore-sore udah matahari terbenam itu kita turun. Itu kondisi sekitaran setengah enam dan gue pun langsung lanjut masak-masak. Dan cuaca pada saat itu di perahu gak terlalu dingin menurut gue ya. Gak kayak di awal pas ketika gue di base camp. Gue masak-masak, udah selesai masak nih, gue tuh bukan sok tahu ya, tapi kayak ngerasa kayak punya feeling babinya tuh bakalan keluar gitu kan. Dan setelah makan gue bilang gue mau ngecek keluar dulu ya. Walaupun di belakang tenda gue sebenarnya ada beberapa tenda, sekitaran 3 tenda lah, mereka tuh kelompok. Dan tengahnya tuh kosong, kirinya tuh ada lagi. Jadi tengah ini tuh benar kosong. Jadi kalau babinya lagi ngeselin mungkin bisa aja ke tenda gue gitu kan. Gue keluar dulu ya. Ya udah bang, iya hati-hati dia bilang gitu kan. Gue keluar, lu tahu belok kiri dikit, gue pakai senter yang terang banget. Gue senterin, pertama gue masih ngeliat pendaki, kok ada bunyi kerasak kerusuk. Ternyata gue senterin ke sampingnya, di belakang. Jadi orang duduk nih, di belakang dia banget itu jarak 1-2 meter itu ada bagas cuy. Dan si orang ini gak sadar, gak tahu saking menikmatinya di perahu atau gimana. Gue bilang, bang lu sadar gak di belakang lu ada apaan? Emang apaan bang? Apaan bang? Tuh lu cek apaan gitu kan. Ternyata pas dilihat, astagfirullahaladzim, dia gak sadar kalau bagasnya itu ternyata banyak. Dicek, wah cuma 1 doang ya. Gue langsung buru-buru tuh ngambil HP gitu kan. Gue senterin, lu tahu jumlahnya itu ada 8 biji. Gue senterin, astagfirullahaladzim, gue bilang, ini bagasnya mulai dari cucu, cicit, anak, pokoknya semua sampai kakek itu ada coy. Lu bayangin, mungkin kalau ngelihat satu atau dua itu sesuatu hal yang wajar. Tapi ini berkelompok. Nanti bakal gue kasih lihat spill videonya. Tiba-tiba di Gunung Prau jadi banyak babi tuh. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 8 ekor. Awas tuh ke tenda yang kuning tuh. Itu kuning tenda siapa tuh? Aduh, ada baik. Hati-hati buat yang pada mau ke perahu ya. Ya mungkin di Instagram gue itu sampai sempat viral dan di repost banyak akun repostan gitu kan. Terus itu gue anjir, di situ gue memang benar-benar udah nggak tenang. Ya secara gue nggak diteror sama setan atau demit, tapi faktanya gue diteror sama sosok bagas ini. Dari situ gue cuma bisa tarik nafas, gue nggak bakal bisa tidur tenang nih. Dan akhirnya udah gue rekam, bagas itu pun tiba-tiba lari ke arah puncak yang mungkin beberapa orang yang ngecamp dari arah Dieng itu kena juga. Karena gue sempat ngecek juga ke atas, wah ternyata di atas. Nah setelah dari kejadian itu mungkin jam 10 atau jam 11 gue keluar lagi. Itu yang tadinya cuma 8, itu gue ngeliat 12. Nggak sempet gue rekam, jaraknya memang agak jauh. Dan yang paling parah ada yang lebih gede dari rombongan yang 8 ini. Dari situ anjir, pas gue mau ngambil HP, tiba-tiba bagasnya itu udah hilang lagi cuy. Jadi kayak udah pergi lah, nggak tahu kemana. Dan ketika di perahu gue tidur nggak tenang, karena ya gue jagain tenda, jagain si peserta gue juga dan nenek.
Kalau misalkan kenapa-napa kan gue juga yang ngeribet gitu kan. Dan pada saat malam itu gue nggak terlalu yang kedinginan. Pada saat di perahu itu suhunya cuma nyampe 5-6 derajat. Dan alhamdulillah karena perlengkapan dari gue safety, ya jadi nggak terlalu parah-parah banget lah, dan lumayan cukup anget juga. Kita bangun pagi-pagi, kita ngejar sunrise, terus setelah itu kita makan sarapan, kita turun dan kita lanjut lagi gas ke Merbabu. Nah, jadi si tamu gua ini dia tuh pengen naik 2 gunung yang pada awalnya rencana Merbabu perahu. Tapi gue menyarankan karena memang si orang ini cewek ya. Si cewek ini belum pernah naik sama sekali, gue nyaranin perahu dulu baru Merbabu. Kenapa? Setidaknya perahu ini pemanasan dulu, baru lu naik gunung yang memang treknya 3000-an. Tapi kalau lu dihantam Merbabu dulu, kemungkinan perahunya itu lu nggak bakalan mampu atau nggak bakalan kuat. Gua tuh ngasih saran ke si orang ini tuh kayak gitu. Dan alhamdulillah si orang ini nurut. Akhirnya 2 gunung ini semua tembus sampai puncak. Nah, kita lanjut lagi. Akhirnya kita lanjut ke mana namanya, ke Gunung Merbabu. Nah, di Gunung Merbabu ini gue sampai, jadi istirahat sampai jam 3, gue lanjut lagi. Istirahat cuman sehari doang dan sampai di base camp gitu kan. Di situ gue banyak diceritain tentang ya sesuatu hal yang mistis dan lain-lain, dan gue bakal ceritain itu nantilah ya. Jadi gue bakal nyeritain tentang perjalanan atau pengalaman gue ketika langsung di push 3 gunung ini. Sampai di base camp Merbabu ini kita banyak cerita, dan gue pun sempet kayak di Merbabu ini via Suwanting atau Selo itu ada sesuatu yang viral, yaitu tentang maling kan. Ternyata si maling ini tuh yang gue dengar itu udah dibuang ke berbagai daerah, tapi balik lagi. Dan memang gue pun tidak bisa terlalu menjelaskan secara detail. Yang pada intinya memang ada sebuah kesulitan untuk ngusir si orang ini cuy. Dan pihak base camp pun memang sudah berusaha, tapi buktinya nggak bisa gitu ya. Ya semoga aja nanti si maling ini tuh bisa cepet-cepet hilang dari 2 jalur ini cuy. Nah, sampai di Merbabu yang tadinya gua rencana 2 hari 1 malam, tiba-tiba tamu gua nih bilang, "Bang, 3 hari 2 malam aja, gua takut nggak mampu." Ya gua sih hayu-hayu aja ya. Cuman ya udah deh, gua tuh kayak ya udah ayo, mau 3 hari 2 malam lebih aman juga kok gitu kan. Nah, pada saat di situ gua ketemu sama satu rombongan. Jadi tamunya gua itu punya temen. Nah, kita tuh beda porter, beda tim juga. Jadi dia punya, si temennya tamu gue ini punya porter dan timnya lagi. Sedangkan tamu gue yaitu porternya gue dan tim gue sendiri gitu kan. Jadi kita totalan pada saat naik Merbabu itu 7 orang. Nah, sampai di Merbabu ini kita beres-beres, packing-packing dan lain-lain. Dan karena kita ngurus-ngurusnya udah dari jauh-jauh hari, alhamdulillah kita mulai trekking itu jam 10-an. Dan gue acungin jempol untuk si tamu gue ini. Dia cewek dengan bobot 65 kilo, perdana naik gunung. Dia bisa gue pastiin nggak terlalu kendala. Masalah trekking ya namanya naik gunung semua orang capek. Dan memang dia juga nggak dibebanin dengan bawa tas. Dia cuma bawa waist bag doang. Semua ada di barangnya, di gue dan di porter yang lain gitu kan. Tapi dia kuat cuy. Karena nggak semua orang juga kalau tanpa beban itu kuat. Tapi menurut gue dia kuat. Kita dikasih tahu, dan memang itu gue naik ke Merbabu itu bisa dibilang gue pernah naik Merbabu tapi bukan via Suwanting, jalur lain gitu kan. Menurut orang Suwanting bikin sinting, menurut gue biasa aja sih. Biasa tuh dalam arti gimana ya? Ya pada umumnya naik gunung lah, nggak separah yang orang lain kira. Memang ada beberapa spot itu dari pos 2 ke 3 itu ada beberapa ya yang agak curam lah. Dan kemarin pun gue sempat bilang untuk trek Merbabu sendiri menurut gue masih aman, masih oke, jalurnya jelas dan lain-lain. Tapi ada beberapa spot yang itu bisa ngebayain, apalagi kalau sampai terjadi longsor. Dan ternyata benar katanya tanggal 15 nanti itu akan dibenerin, akan dikasih tali dan lain-lain. Buat lu yang tahu spotnya di mana, lu pasti tahu lah ya. Pokoknya yang pas nanjak batu tuh ada tali, terus lurus lagi. Nah itu kan agak miring. Nah di situ kemarin tuh gue sempet koordinasi sama orang base camp, ngobrol-ngobrol dan lain-lain gitu kan. Nah singkatnya kita sampai di area camp. Oh ya, sebelum ke area camp, jadi di mata air itu gue ketemu sama yang namanya monyet cuy. Nah si monyet ini katanya udah 2 bulan jarang kelihatan. Dan memang monyet ini kayak kepisah dari rombongan, yang gak ada rombongan yang lain.
Mungkin kalau untuk jalur yang lain itu kalian masih bisa nemu monyet yang banyak lah. Tapi untuk via Swanting sendiri itu cuma ada satu monyet warna abu-abu. Nanti gua gua kasih lihat video monyetnya. Halo. Nama kamu Ica ya? Kamu Ica bukan namanya? Cak, Nama bayar utang dong Ica. Cak, utangnya dibayar. Nama kamu siapa? Ica bukan? Ica. Apa bukan? Ica ya? Dan itu aduh kasihan banget cuy, udah tua kali ya, nggak terlalu aktif-aktif banget. Gua ngerekam, dia diem aja, dan sesekali dia naik ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Dan katanya itu mulai awalnya tuh si monyet itu tuh dari pos 2, tapi sekarang udah menetap kayak di pos 3, nggak pernah ke pos 2 lagi. Nah udah gua ngerekam, gua lanjut lagi sampai dia rekem, kita ngedirin tenda dan lain masak-masak. Dan kita akan memutuskan untuk summit itu besok harinya. Nah pas lagi masak-masak ini, benar-benar untuk 3 gunung ini gue tidak ngalamin kejadian sesuatu hal yang aneh, yang horor dan lain-lain, itu nggak ada. Mungkin dalam hal segi ya tipis-tipis suara-suara kerasak kerusuk, entah itu binatang atau apapun itu ada, tapi yang nggak parah-parah banget. Dan gue tuh selalu fokus ngejaga ya si peserta gue ini, takutnya dia yang parno. Kalau secara gue pribadi ketemu sesuatu yang aneh tuh ya bodo amat. Dan alhamdulillah ketika di Swanting itu gue dapat sumber mata air yang bukan di mata air ini. Ya itu tuh cuman porter-porter lah yang tahu lah ya, gue pun tidak akan ngasih tahu. Jadi kenapa gue nggak mau ngasih tahu, atau porter-porter lain nggak mau ngasih tahu? Takutnya banyak pendaki-pendaki yang memang kurang bertanggung jawab, dan memang mata air di situ tuh lumayan deras daripada mata air yang sebenarnya ada di bawah pos 3 itu. Kalau di bawah pos 3 kan mata airnya ya paling seujung lidi, mau 1 botol juga lu bisa 1 jam atau setengah jam lah itu kepenuhnya. Sedangkan kalau di situ itu deres banget, dan jalurnya juga jalur yang memang udah tertutup banget, nggak bisa sembarangan lah, kalau dikasih tahu pun nanti resikonya lu nyasar gitu kan. Kita masak-masak, makan, dan gue mutusin untuk summit di jam 4. Gue pikir nih orang akan kuat seperti di Gunung Prau. Ternyata faktanya karena memang kondisi lapangan Gunung Merbabu ini lagi full debu, ngebul banget. Ya, gua summit untuk sampai di Kenteng Songo itu sampai jam 8. Dan kondisi si tamu gue ini udah bukan kecapean sih, lebih tepatnya akibat debu cuy. Dan paling parah adalah karena debu ini dia sampai mimisan. Dan sebetulnya di hari pertama ini gue mau pulang, tapi si tamunya udah nggak apa-apa bang, sampai 3 hari 2 malam aja, dia bilang gitu kan. Oh ya udah oke. Di hari pertama, di malam pertama ini pas ketika gue summit itu gue nggak yang namanya kedinginan. Ya biasa aja, normal lah, suhu Merbabu itu normal. Tapi pas di malam kedua itu sampai jadi es. Kayaknya sampai di titik 0 derajat deh, 0 sampai -1 lah. Nanti gue kasih juga lihat videonya. Gue dapat tanaman yang berubah jadi es gitu kan. Dari situ gue udah kedinginan, dan tamu gue pun bang gue pengen pulang. Tadinya sih gue pengen bongkaran tuh jam 7 pagi, cuman karena memang dingin banget cuy, lebih-lebih dari gunung gede, itu gue nggak sanggup. Bahkan gue masak pun itu jam 8 siang. Karena gue nggak bisa, dingin banget. Keluar dikit dari area tenda itu langsung beku tangan gue, jadi kayak bal aja gitu kan. Nah dari situ kita beres-beres, dan alhamdulillah jam 10-an kita turun, dan jam 12 itu udah sampai. Lu bayangin turun dari Swanting, dari area camp 2 jam. Hitungan gue cepet, dan memang si orang ini, tamu gue ini, gue akuin the best banget lah. Gue juga nggak terlalu dicapein banget kecuali pas summit ya, tapi itu sesuatu hal yang wajar menurut gua, apalagi dia perdana. Dan sampai di base camp ini gue istirahat dan banyak cerita-cerita dengan orang base camp. Dan si base camp juga ini salah satu pengurus dari pengelola, pengurus dari yang suka jaga di Simaksi juga lah ya. Dan itu banyak cerita-cerita yang dia ceritain ke gua, ya mungkin nantinya bakal gue ceritain lah ya. Nah, pelajaran yang bisa gue ambil ketika gue naik 3 gunung dalam 1 minggu, ya pasti badan gue capek dan tidak
untuk dicontoh juga, untuk nge-push terlalu banyak. Dan sampai saat ini badan gue masih panas, masih kayak meriang-meriang kecil cuy. Ya udah tau lah fisik itu drop banget. Dan lu kalau mau naik gunung sekarang mungkin sampai bulan September itu cuaca masih bagus cuy. Tapi yang harus lu wanti-wanti adalah satu buff untuk nutupi biar nggak ngebul. Gua akan kasih tahu gunung-gunung mana aja yang ngebul. Merbabu untuk Jawa Tengah, Prau juga ngebul banget di area camp buat lu yang melalui Patak Banteng. Terus Lawu, Sindoro, dan intinya hampir semua gunung lah mungkin ngebul. Jadi kalian harus siap-siap buff karena debu di Merbabu kemarin kita nyiram air, si air ini nggak ngeresep ke tanah cuy, malah ngalir aja. Jadi kayak minyak sama air disatuin kayak gitu, itu nggak bisa nyatu. Saking udah tebelnya banget debu. Dan buat kalian yang para pendaki, gue sih tidak mempermasalahkan kalian untuk lari-lari di trek, itu masa bodoh. Tapi ketika kalian lari dan memang jalurnya ini berdebu, kalian lihat di belakang kalian apakah ada rombongan lain, apakah ada pendaki lain. Karena ketika kalian lari itu debunya kan tebal banget. Kalian jalan aja itu debunya udah ngangkat kan, apalagi kalau kalian lari. Kasian yang di belakang. Gua kemarin di Merbabu bahkan tamu gua itu ngomelin beberapa pendaki gara-gara dia lari di trek. Gua nggak permasalahin masalah lari dan lain-lainnya, itu masa bodoh. Itu kesenangan kalian, itu hobi kalian. Tapi tolong pikirin juga kalau memang ada pendaki lain di belakangnya. Cuman itu aja. Dan lagi ketika kalian mau naik itu kalian harus benar-benar safety banget. Tamu gua, dia pakai jaket yang gua akuin itu mahal, harga 3-5 jutaan. Dia masih kedinginan. Gimana kalian yang memang nggak kuat dingin tapi tiba-tiba pengen maksa di musim-musim kayak gini, memang cuaca lagi bagus, view lagi bagus, tapi kalian dalam hal segi perlengkapan atau safety untuk menahan dingin itu nggak bisa. Ya kalian yang ada malah nantinya hipo. Dan hari terakhir gua ngecamp itu ada beberapa pendaki yang kena hipo di pos 3 Gunung Merbabu. Itu gara-gara apa ya? Mungkin karena faktor kedinginan, belum makan juga dan lain-lain. Dan ya banyak gue ngeliatin atau merhatiin masih kurang safety dalam pendakian, edukasinya kurang. Dan gue nggak bilang kalau gue ini benar dalam pendakian, enggak. Tapi setiap orang yang naik sama gue selalu ngasih edukasi. Perlengkapan lu wajib safety. Apapun itu perlengkapan lu wajib safety. Udah itu safety. Karena gue selaku panitia yang mungkin lu nanti mau naik sama gue cuman bisa nge-backup atau ngasih pertolongan pertama. Kalau lu kedinginan gara-gara perlengkapan lu nggak safety, masa iya gue harus ngasih jaket gue? Kan nggak mungkin. Toh gue juga punya kapasitas dingin. Kalau gue kuat-kuat aja sih nggak jadi masalah. Tapi kalau gue nggak kuat juga, ya gue bingung. Lu kenapa-napa, sampai akhirnya gue kenapa-napa, siapa yang mau nolongin gitu kan? Atau lu ikut rombongan orang, nggak mungkin juga orang lain bakal ngebantuin lu dalam hal segi perlengkapan. Ya mereka akan ngasih pertolongan pertama, mungkin blanket dan lain-lain, tapi yang akan kesiksa kan tetap lu juga. Makanya naik gunung itu tidak boleh disepelekan. Banyak sekarang yang naik gunung itu banyak banget pesertanya, banyak banget peminatnya, tapi tentang edukasi pentingnya safety dalam perlengkapan itu jarang banget. Naik cuman asal-asalan, ya baju kayak gitu, jaket cuman sweater, atau mereka cuman bawa windbreaker yang ya begitu doang. Dan itu benar-benar bisa disebabkan lu kenapa-napa tuh gara-gara perlengkapan lu yang kurang aman juga cuy. Nah mungkin dari sekian banyak perjalanan seminggu 3 gunung ini, gue benar-benar pure nggak dapat kejadian apapun. Ya mungkin cuman dapat sebatas suara-suara kecil tipis, rintihan dan lain-lain. Itu menurut gue udah hal yang wajar lah ketika di gunung, apalagi dalam kondisi kita kecapean. Dan ya mungkin ceritanya cukup sekian. Ya mungkin buat lu nggak seru atau apapun, nanti bakalan gua tampilin sesuatu hal yang menarik ketika di Gunung Gede, Gunung Prau, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu. Itu nanti bakal gua tampilin di cerita gua ya. Dan mungkin ceritanya cukup sekian aja. Buat lu yang ada pertanyaan, lu bisa tanyain aja di kolom komentar. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.